Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, hari ini saya akan menceritakan fenomena di langit Los Angeles pasca kebakaran. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Langit Los Angeles malam itu bukan sekadar gelap. Kabut asap tebal menyelimuti seluruh kota, bercampur dengan cahaya merah menyala dari kobaran api yang tidak terkendali. Sirene meraung tanpa henti, memecah kesunyian malam yang telah berubah menjadi panggung kehancuran. Bangunan-bangunan runtuh dalam pelukan api, sementara bayangan orang-orang yang berlarian di tengah hiruk-pikuk menciptakan siluet yang penuh kepanikan. Di atas semua itu, langit tampak seperti kanvas yang retak, menggambarkan keputusasaan sebuah kota yang berjuang melawan bencana. Namun, di tengah kekacauan itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Seorang anak kecil menunjuk ke atas sambil berteriak, "Ibu, lihat, apa itu?" Suaranya menggema di antara kerumunan yang panik, membuat banyak kepala mendongak. Mereka melihat sesuatu yang perlahan muncul di antara kepulan asap. Sebuah bentuk, samar pada awalnya, mulai menjadi jelas. Tulisan yang tampak seperti lafaz, Allah, terbentuk di langit. Seolah-olah tangan raksasa yang tak terlihat sedang menggambar dengan asap dan cahaya. Kerumunan terdiam. Seorang wanita tua, yang sebelumnya sibuk membantu cucunya menghindari api, menjatuhkan tongkatnya. Matanya berkaca-kaca. "Subhanallah," gumamnya dengan suara serak, hampir tidak terdengar. Di dekatnya, seorang pria muda yang memegang selang pemadam kebakaran berhenti, terpaku pada pemandangan itu. Hatinya bergetar. Ia ingin percaya bahwa ini hanyalah fenomena alam. Tetapi bentuk itu terlalu sempurna untuk diabaikan. Sementara itu, di sudut lain, seorang remaja bernama Aisyah menatap langit dengan air mata yang tak tertahan. "Ini adalah tanda," bisiknya. Aisyah, yang baru beberapa bulan mempelajari Islam, merasa seolah-olah keimanannya sedang diuji. Ia merasakan ketenangan yang aneh, meskipun di sekelilingnya orang-orang berteriak ketakutan. "Apakah ini nyata?" tanya seorang pria tua bernama Henry, seorang ateis yang telah lama kehilangan kepercayaannya pada Tuhan. Henry, yang biasanya skeptis terhadap segala hal berbau keajaiban, kini tidak bisa menyangkal apa yang dilihatnya. Wajahnya yang keriput memancarkan rasa takut dan takjub sekaligus. Ia berusaha mencari penjelasan logis, namun di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang lebih besar daripada logika yang sedang terjadi. Suasana semakin hening. Bahkan suara sirene terasa menjauh, seolah-olah malam itu memberi ruang bagi keajaiban. Seorang wanita muda yang berdiri di dekat mobilnya tiba-tiba menangis terseduh-seduh. "Tuhan sedang berbicara kepada kita," katanya dengan suara serak. "Kita telah melupakannya." Ucapannya memancing bisikan dari orang-orang di sekitarnya. Sebagian mulai berdoa, sementara yang lain hanya terpaku, tidak mampu berkata apa-apa. Di sebuah gedung tinggi, seorang pemadam kebakaran bernama Eric memandang ke arah tulisan itu. Selama 15 tahun bekerja di lapangan, ia telah melihat berbagai tragedi, tetapi malam ini berbeda. Wajahnya yang penuh jelaga basah oleh air mata. "Aku tidak tahu apa ini," gumamnya, "tapi aku merasa Tuhan sedang mengingatkan kita." Rekannya, Tony, yang biasanya skeptis, mengangguk pelan. "Mungkin kita memang butuh pengingat." Langit terus memancarkan keajaiban. Bentuk lafaz, Allah, itu bertahan di sana, melawan angin dan panas dari kobaran api. Seolah-olah ia ingin memastikan bahwa semua orang melihatnya, bahwa tidak ada yang bisa mengabaikan pesan ini. Di tengah kerumunan, seorang pria muslim bernama Ahmad mulai menggumamkan doa. "Ya Allah, Engkau Maha Besar, ampunilah kami," ucapnya. Doanya terdengar oleh seorang wanita bernama Lily, yang selama ini tidak percaya pada agama apapun. Lily mendekati Ahmad dan bertanya dengan suara gemetar, "Apa yang sedang terjadi? Apa arti tulisan itu?" Ahmad tersenyum lembut dan menjawab, "Itu adalah nama Tuhan. Dia sedang mengingatkan kita bahwa Dia selalu ada,
meskipun kita sering melupakannya. Kata-kata Ahmad mengguncang hati Lily. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Selama ini, ia menjalani hidup dengan logika dan rasionalitas. Tetapi malam itu, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Lily berdiri di sana, menatap langit dengan air mata yang perlahan mengalir. Ketika malam semakin larut, suasana berubah dari kepanikan menjadi ketenangan yang penuh makna. Orang-orang yang sebelumnya berlarian kini berdiri diam, menatap langit dengan rasa kagum dan syukur. Mereka sadar bahwa malam itu bukan malam biasa. Itu adalah malam ketika Tuhan berbicara melalui langit, mengingatkan manusia untuk kembali kepadanya. Malam terus berjalan, namun langit Los Angeles masih memamerkan fenomena yang tak terlupakan itu. Di antara kerumunan yang terdiam, suara tangis seorang anak kecil terdengar. Mia, gadis kecil itu, menatap ibunya dengan mata penuh tanya. Apa maksudnya? Bu, kenapa langit menulis itu? Sang ibu, yang masih memeluk Mia erat-erat, tidak langsung menjawab. Ia menatap lafaz di langit dengan air mata yang tak mampu ia tahan. Itu, suaranya bergetar. Itu nama Tuhan kita. Nak, dia mengingatkan kita bahwa dia selalu ada. Mia, yang baru berusia 5 tahun, tidak sepenuhnya memahami kata-kata ibunya, tetapi ia merasakan sesuatu yang hangat di dalam hatinya. Tangannya yang kecil mencoba meraih langit, seolah ingin menyentuh tulisan itu. Di sekeliling mereka, orang-orang mulai saling berpegangan tangan, sebuah tindakan spontan yang mencerminkan rasa kebersamaan yang lahir dari peristiwa ini. Di sisi lain kota, Pastor Thomas berdiri di balkon kecil gerejanya. Dari kejauhan, ia bisa melihat cahaya merah api yang masih menyala-nyala. Namun, fokusnya tertuju pada langit. Tuhan, bisiknya pelan, apa yang ingin engkau sampaikan? Pastor Thomas merasa dadanya berat, seolah-olah sebuah beban besar menekan hatinya. Selama bertahun-tahun, ia memimpin jemaat dengan keyakinan yang kokoh. Tetapi malam ini ia merasa kecil di hadapan kebesaran yang terpampang di langit. Mungkin ini saatnya kita semua berhenti dan mendengarkan suaramu, ucapnya akhirnya. Sementara itu, Lily masih berdiri bersama Ahmad. Aku tidak pernah percaya pada hal seperti ini, katanya pelan. Tapi malam ini, aku merasa berbeda. Seolah-olah ada sesuatu yang memanggilku. Ahmad tersenyum lembut. Tuhan selalu memanggil kita, Lily. Tapi terkadang kita terlalu sibuk untuk mendengarnya. Kata-kata itu menggema di hati Lily. Ia merasa seolah-olah beban yang selama ini menghantuinya perlahan mulai terangkat. Di tengah kerumunan, seorang pria bernama Jack mulai menggumamkan doa. Ia bukan orang yang religius, tetapi pemandangan di langit itu menggugah sesuatu yang lama terkubur dalam dirinya. Doanya sederhana, tetapi tulus. Tuhan, jika Engkau benar-benar ada, tolong bantu kami melalui ini. Kata-katanya diikuti oleh gumaman doa dari orang-orang di sekitarnya. Suasana yang sebelumnya dipenuhi kepanikan kini berubah menjadi keheningan yang penuh rasa syukur. Seorang petugas pemadam kebakaran, Eric, yang sebelumnya terpaku menatap langit, akhirnya bergerak. Dengan penuh semangat, ia mengumpulkan timnya. Kita harus melanjutkan tugas kita, katanya dengan suara yang penuh keyakinan. Tuhan memberi kita tanda bahwa kita tidak boleh menyerah. Rekan-rekannya, yang awalnya kelelahan, merasakan semangat baru yang menyala di dalam diri mereka. Langit Los Angeles malam itu bukan hanya menjadi saksi dari kebakaran besar, tetapi juga dari kebangkitan spiritual yang menyentuh setiap orang yang melihatnya. Dalam keheningan di tengah kekacauan, orang-orang menemukan makna baru dalam hidup mereka. Dan meskipun api masih menyala di beberapa tempat, harapan mulai tumbuh. Seperti embun yang menenangkan tanah yang hangus terbakar. Mereka sadar, Tuhan sedang berbicara, dan tugas mereka adalah mendengarkan. Dalam keheningan malam yang terus berlanjut, banyak jiwa mulai terjaga, namun tidak sedikit yang masih bertanya-tanya. Di salah satu sudut kota, Henry, pria tua yang sebelumnya skeptis terhadap segala hal berbau agama, duduk bersandar pada bangku kayu yang hampir hancur. Tangannya menggenggam kuat tongkatnya, dan matanya terus memandang ke langit yang masih dihiasi lafaz, Allah. Henry merasa ada perasaan asing yang menguasainya, seperti sesuatu yang telah lama hilang kini mulai muncul kembali. Ia mengingat masa mudanya, ketika keyakinan pernah menjadi bagian dari hidupnya,
sebelum dihancurkan oleh luka-luka kehidupan. Sungguh aneh, gumamnya pada dirinya sendiri. Suaranya hampir tenggelam dalam keheningan. Kenapa aku merasa seperti ini? Apa mungkin Tuhan benar-benar ada? Seorang wanita bernama Clara, yang kebetulan berada di dekatnya, mendengar gumaman itu. Clara, yang juga tengah termenung memandang langit, menoleh ke arah Henry. "Aku rasa bukan hanya kamu yang merasa begitu," katanya lembut. "Malam ini membuat kita semua berpikir ulang." Henry menatap Clara, mencoba membaca wajahnya. "Apa kamu percaya ini tanda dari Tuhan?" tanyanya dengan nada ragu. Clara mengangguk pelan. "Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi aku tahu satu hal. Dalam semua kekacauan ini, aku merasa tenang. Aku merasa seperti tidak sendirian lagi." Di tempat lain, Aisyah berdiri di antara kerumunan yang mulai saling berbicara satu sama lain. Air matanya masih mengalir, tetapi senyumnya perlahan muncul. Ia mendengar seseorang bertanya dengan nada bingung, "Kenapa Tuhan menunjukkan ini sekarang? Kenapa tidak saat semuanya baik-baik saja?" Pertanyaan itu membuat Aisyah berpikir sejenak sebelum menjawab dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan. "Karena kita cenderung mengingat Tuhan ketika kita terpuruk. Mungkin ini caranya mengingatkan kita bahwa Dia selalu ada, bahkan di saat kita merasa sendirian." Jawaban Aisyah membuat beberapa orang di sekitarnya terdiam, merenungkan kata-kata itu. Seorang pria muda yang sebelumnya sibuk merekam dengan ponselnya menurunkan kamera. "Apa yang kamu katakan masuk akal," ujarnya pelan. "Aku hanya ingin percaya bahwa ini lebih dari sekadar kebetulan." Fenomena di langit itu tidak hanya menggugah hati orang-orang yang berada di bawahnya, tetapi juga menjadi berita yang tersebar ke seluruh dunia. Di sebuah stasiun berita lokal, seorang reporter yang sedang meliput kebakaran besar tidak bisa menahan air matanya ketika melihat rekaman lafaz Allah yang tertangkap kamera. "Ini bukan hanya cerita tentang bencana," katanya di siaran langsung. "Ini adalah cerita tentang keajaiban di tengah kehancuran." Lafaz di langit itu terus bertahan, seperti sebuah pesan yang ingin memastikan bahwa semua orang mendengarnya. Dalam keheningan malam, di antara mereka yang saling berbagi cerita, keraguan perlahan berubah menjadi kekaguman. Dan bagi sebagian orang, kekaguman itu menjadi awal dari perjalanan spiritual yang baru. Mereka sadar bahwa malam ini bukan hanya tentang apa yang terlihat di langit, tetapi juga tentang apa yang mulai tumbuh di dalam hati mereka. Langit Los Angeles masih menyimpan keajaiban yang membuat hati bergetar. Tetapi di tanah yang penuh debu dan kehancuran, cerita lain mulai terungkap. Orang-orang yang awalnya berlarian menyelamatkan diri kini mulai kembali berkumpul. Tidak lagi dengan ketakutan, melainkan dengan harapan yang perlahan tumbuh. Di tengah reruntuhan sebuah bangunan, seorang ibu muda bernama Clara duduk memeluk anak kecilnya yang tertidur di pelukannya. Wajahnya yang sebelumnya penuh air mata kini mulai tenang. Ia menatap ke langit yang masih memancarkan lafaz Allah, dengan perasaan yang sulit ia gambarkan. "Aku merasa seperti diberi kesempatan kedua," katanya lirih kepada seorang petugas medis yang sedang membantunya. Sang petugas, seorang pria tua bernama Yusuf, mengangguk sambil tersenyum. "Tuhan selalu punya cara untuk mengingatkan kita. Nak, kadang kita butuh berhenti sejenak untuk melihat apa yang benar-benar penting dalam hidup ini." Kata-kata Yusuf menggugah hati Clara. Ia merasa bahwa bencana ini, meskipun menyakitkan, telah memberinya pelajaran yang mendalam. Selama ini, ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sering melupakan doa, dan jarang menghabiskan waktu bersama anaknya. Namun malam ini, di tengah kehancuran, ia merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Sang Pencipta. Tidak jauh dari sana, Aisyah berjalan di antara kerumunan, memberikan air dan selimut kepada mereka yang membutuhkan. Wajahnya memancarkan ketenangan, meskipun ia sendiri kehilangan rumahnya dalam kebakaran ini. Saat ia mendekati seorang pria tua yang terduduk lemah, ia menyapa dengan lembut, "Kakek, ini air untukmu. Semoga Allah memberimu kekuatan." Pria tua itu, yang ternyata adalah Henry, menatap Aisyah dengan mata yang penuh rasa terima kasih. "Apa yang membuatmu tetap kuat, Nak?" tanyanya dengan suara parau. Aisyah tersenyum kecil. "Karena saya tahu bahwa di balik setiap ujian, ada rahmat Allah. Kita hanya perlu bersabar dan percaya bahwa semuanya akan menjadi lebih baik." Kata-kata Aisyah itu seperti menyalakan kembali cahaya kecil dalam hati Henry yang selama ini gelap.
Ia mulai berpikir, mungkin keajaiban yang ia lihat di langit adalah panggilan untuknya. Sebuah kesempatan untuk memperbaiki hidupnya yang telah lama ia abaikan. Sementara itu, di sebuah masjid kecil yang masih berdiri di tengah reruntuhan, sekelompok orang mulai berkumpul untuk salat berjamaah. Masjid itu menjadi tempat perlindungan bagi banyak orang yang kehilangan rumah mereka. Suara azan yang dikumandangkan dengan lirih oleh seorang anak muda bernama Fikri menggema, menciptakan suasana haru di antara mereka yang mendengarnya. Di tempat yang sama, Lili berdiri di luar masjid, menyaksikan mereka dengan hati yang berdebar. Ia mendekati Ahmad, yang berdiri tidak jauh darinya, dan berkata, "Bolehkah aku masuk?" Ahmad tersenyum dan mengangguk. "Tentu saja. Rumah Allah terbuka untuk siapa saja." Lili melangkah masuk dengan ragu, tetapi setiap langkahnya terasa seperti melepaskan beban yang selama ini ia bawa. Ia duduk di sudut, menyaksikan orang-orang berdoa dengan khusyuk. Air matanya mengalir tanpa henti. Di dalam hatinya, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mungkin ini adalah awal baru bagiku, pikirnya. Fenomena lafaz, Allah, di langit tidak hanya menjadi saksi keajaiban, tetapi juga mengubah hati banyak orang. Harapan yang tumbuh di tengah bencana ini, seperti embun yang menyegarkan jiwa-jiwa yang kering. Mereka yang melihatnya, merasakannya, tahu bahwa malam ini bukan sekadar tentang kehancuran, tetapi tentang kebangkitan. Tentang Tuhan yang menunjukkan kasih-Nya dengan cara yang paling tak terduga. Malam semakin larut, tetapi rasa tenang yang menyelimuti Los Angeles tetap bertahan. Orang-orang yang awalnya dilanda panik kini mulai berdamai dengan situasi yang ada. Di sebuah sudut jalan, Henry duduk bersandar di tembok yang penuh jelaga. Tatapannya tidak lagi kosong. Di wajah tuanya, tersirat ekspresi berbeda, rasa penyesalan bercampur harapan. Ia teringat masa lalunya, ketika setiap pagi ia berjalan ke gereja bersama istrinya. Kehidupan sederhana mereka terasa begitu bermakna saat ia masih memegang iman di hatinya. Tetapi perjalanan hidup mengubah segalanya. Kehilangan istri tercinta dan anak sematawayangnya membuatnya marah pada dunia, bahkan pada Tuhan. Ia menutup dirinya dari doa, memilih menjalani hidup dengan kekosongan. Namun, malam ini berbeda. Lafaz, Allah, di langit mengingatkannya pada sesuatu yang telah lama ia lupakan. "Mungkin aku yang salah," bisiknya pelan, hampir seperti doa pertama yang ia panjatkan setelah bertahun-tahun. Di sisi lain kota, Lili melangkah masuk ke dalam masjid kecil yang masih berdiri di antara reruntuhan. Dengan hati yang berdebar, ia duduk di sudut, menyaksikan orang-orang berdoa dengan khusyuk. Tangannya gemetar saat ia mencoba meniru gerakan salat yang ia lihat. Air matanya mengalir. Bukan karena takut, tetapi karena ia merasakan sesuatu yang selama ini asing baginya, ketenangan. Ahmad, yang melihat Lili dari kejauhan, mendekatinya setelah salat selesai. "Bagaimana rasanya?" tanyanya lembut. Lili mengusap wajahnya. "Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa utuh." Ahmad tersenyum. "Itulah rahmat Allah. Dia menyentuh hati kita dengan caranya yang paling indah." Sementara itu, di sebuah pusat evakuasi, Aisyah membagikan makanan kepada para korban kebakaran. Setiap senyumnya membawa harapan bagi mereka yang merasa kehilangan. Seorang anak kecil yang kehilangan kedua orang tuanya dalam tragedi ini mendekati Aisyah. "Kak, kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi?" tanyanya polos. Aisyah berlutut, menatap mata anak itu dengan lembut. "Kadang Tuhan mengizinkan hal buruk terjadi untuk mengingatkan kita bahwa kita butuh Dia. Tapi jangan khawatir, Nak, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama kita, bahkan di saat-saat tersulit." Anak itu tersenyum kecil, seolah menemukan kekuatan baru dalam kata-kata Aisyah. Fenomena lafaz, Allah, di langit menjadi peristiwa yang tidak hanya mempersatukan hati-hati yang terpecah, tetapi juga menanamkan kembali iman di jiwa-jiwa yang hampir kehilangan arah. Dalam kegelapan malam, cahaya keajaiban itu terus bersinar, membawa harapan bahwa esok akan lebih baik. Malam masih menyelimuti Los Angeles, namun keajaiban lafaz, Allah, yang terlihat di langit terus membawa dampak mendalam pada hati orang-orang. Mereka yang sebelumnya tenggelam dalam keputusasaan kini mulai menemukan arah baru, seperti kapal yang menemukan mercusuar di tengah badai. Di salah satu sudut kota, Henry,
pria tua yang dulu skeptis, berjalan perlahan menuju sebuah masjid kecil. Langkahnya penuh keraguan, tetapi hatinya terasa hangat, seperti dipandu oleh sesuatu yang tak kasat mata. Di masjid itu, Lili sedang mendengarkan Ahmad berbicara tentang Islam. Suaranya lembut, namun setiap kata yang keluar membawa kedamaian yang menenangkan hati. Lili duduk di sudut, mendekap sebuah mushaf kecil yang baru saja diberikan Ahmad padanya. Ia tidak tahu bagaimana membacanya, tetapi ia merasa seperti telah menemukan sesuatu yang berharga. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana," ujar Lili perlahan. Ahmad tersenyum dan menjawab, "Mulailah dengan niat, karena Allah melihat hati kita. Bacalah dengan perlahan, dan biarkan setiap kata mendekatkanmu kepadanya." Kata-kata itu terasa seperti embun pagi di hati Lili yang selama ini gersang. Ia mengangguk pelan, dan air mata mulai mengalir tanpa ia sadari. Sementara itu, di tempat pengungsian, Aisyah berdiri di tengah kerumunan anak-anak yang kehilangan keluarga mereka akibat kebakaran. Wajahnya penuh ketenangan saat ia membacakan doa sederhana, mengajak mereka untuk memohon perlindungan kepada Allah. Seorang anak kecil bernama Mia bertanya dengan suara lirih, "Kak Aisyah, apakah Allah mendengar doa kita?" Aisyah tersenyum dan mengusap kepala Mia dengan lembut. "Allah selalu mendengar, sayang. Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan di saat-saat tersulit sekalipun. Kita hanya perlu percaya dan bersabar." Kata-kata itu membuat Mia tersenyum kecil, dan ia bergabung dengan anak-anak lain yang mulai melafalkan doa bersama Aisyah. Di tempat lain, Henry akhirnya melangkah masuk ke masjid. Ia merasa gugup, tetapi suasana di dalam masjid memberinya ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seorang pria tua bernama Yusuf menyambutnya dengan senyuman hangat. "Selamat datang, Nak. Apa yang bisa saya bantu?" tanyanya ramah. Henry menghela napas panjang sebelum menjawab, "Saya tidak tahu harus berkata apa. Tapi, apa yang saya lihat di langit malam itu membuat saya berpikir ulang tentang hidup saya. Mungkin saya telah salah selama ini." Yusuf menepuk pundak Henry dengan lembut. Tidak ada kata terlambat untuk kembali kepadanya. Allah Maha Pengampun, dan Dia selalu menunggu hambanya yang ingin kembali. Malam itu, Henry mendengarkan dengan seksama saat Yusuf menjelaskan tentang makna iman dan kasih sayang Allah. Setiap kata yang diucapkan Yusuf terasa seperti pelipur lara bagi hati Henry yang selama ini terluka. Ia merasa seperti anak kecil yang baru belajar melangkah, tetapi hatinya penuh dengan harapan. Fenomena lafaz Allah yang muncul di langit telah menjadi titik balik bagi banyak orang. Mereka yang sebelumnya jauh dari agama kini mulai menemukan jalan untuk kembali. Di tengah reruntuhan dan kesedihan, mereka menemukan cahaya yang membimbing mereka menuju kedamaian. Langit Los Angeles yang masih dipenuhi sisa-sisa asap dan bara api kini menjadi saksi dari perjalanan spiritual banyak jiwa. Di setiap sudut kota, doa-doa dipanjatkan, dan hati-hati yang rapuh mulai dikuatkan oleh keyakinan baru. Keajaiban itu bukan hanya tentang apa yang terlihat di langit, tetapi tentang apa yang dirasakan di dalam hati mereka yang menyaksikannya. Malam itu menjadi malam yang tidak terlupakan, bukan karena bencana yang melanda, tetapi karena cinta dan kasih sayang Allah yang begitu nyata dirasakan oleh mereka yang membuka hati untuk menerimanya. Pagi mulai menjelang di Los Angeles. Asap yang semalam mengaburkan langit kini perlahan memudar, meninggalkan kota dalam bayangan kehancuran. Namun, di balik reruntuhan itu, kehidupan baru mulai tumbuh. Orang-orang yang sebelumnya terpaku oleh keajaiban lafaz Allah, kini bergerak untuk saling membantu. Henry duduk di tangga masjid, memandangi mentari pagi yang perlahan muncul. Wajahnya tenang, tetapi ada riak emosi dalam hatinya. Ia mengingat kembali percakapannya dengan Yusuf semalam. Kata-kata tentang kasih sayang Allah yang tak terbatas terus terngiang di telinganya. Apakah aku layak mendapatkan pengampunan itu? Pikirnya. Namun, dalam hatinya, ia mulai percaya bahwa Tuhan selalu menerima hambanya yang ingin kembali. Di tempat lain, Lili menatap mushaf kecil yang diberikan Ahmad kepadanya. Ia berusaha mengeja kata demi kata, mencoba memahami makna di baliknya. Air matanya mengalir saat ia membaca terjemahan sebuah ayat yang berbunyi, "Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ayat itu seperti berbicara langsung ke hatinya. Lili merasakan kekuatan baru untuk melanjutkan hidup dengan harapan yang lebih besar. Sementara itu,
Aisyah berada di pengungsian, membantu para korban dengan penuh semangat. Ia mengajarkan doa kepada anak-anak, membisikkan pengharapan ke telinga mereka yang kehilangan. Seorang wanita tua mendekatinya. "Nak, bagaimana kamu bisa begitu kuat di tengah semua ini?" tanyanya dengan suara parau. Aisyah tersenyum lembut. "Karena saya percaya bahwa setiap ujian adalah cara Allah mendidik kita. Ujian ini mengajarkan saya untuk lebih bersyukur, lebih peduli, dan lebih mendekat kepadanya." Kata-kata Aisyah membuat wanita tua itu menangis. Ia merasa ada ketenangan yang meresap ke dalam hatinya. Di tengah kegiatan itu, seorang pria muda bernama Jack yang sebelumnya jauh dari agama kini mulai tergerak hatinya. Melihat bagaimana Aisyah dan para relawan lainnya begitu ikhlas membantu, ia mendekati Aisyah. "Bagaimana caranya agar saya bisa seperti kalian?" tanyanya. Aisyah menjawab dengan senyum tulus. "Mulailah dengan doa. Mintalah petunjuk kepada Allah. Dia akan membimbingmu, seperti Dia membimbing kami semua." Hari itu, banyak hati yang terbuka. Keajaiban langit semalam bukan hanya menjadi cerita, tetapi menjadi titik awal perubahan bagi banyak jiwa. Orang-orang mulai menyadari bahwa ujian bukanlah hukuman, melainkan cara Allah menunjukkan kasih-Nya. Dalam kehancuran, mereka menemukan kekuatan. Dalam kesedihan, mereka menemukan harapan. Dan dalam kebersamaan, mereka menemukan cahayanya yang mempersatukan. Malam keajaiban itu telah berlalu, tetapi dampaknya terasa seperti gelombang yang terus meluas. Los Angeles kini sedang berjuang untuk pulih. Jalan-jalan yang sebelumnya dipenuhi reruntuhan mulai dibersihkan. Namun, pembersihan yang lebih besar terjadi di dalam hati manusia. Keajaiban langit semalam telah mengubah banyak jiwa, memberikan mereka arah baru. Henry kini menjadi sosok yang berbeda. Pagi itu, ia duduk bersama Yusuf di halaman masjid, melihat anak-anak bermain. "Aku merasa seperti terlahir kembali," katanya dengan suara pelan. Yusuf tersenyum. "Itulah rahmat Allah. Ketika kita memilih untuk kembali, Dia menyambut kita dengan cinta yang lebih besar dari yang bisa kita bayangkan." Henry mengangguk, dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, ia merasa damai. Lily, di sisi lain, melangkah lebih jauh dalam perjalanannya. Ia memutuskan untuk belajar lebih banyak tentang Islam. Setiap hari, ia membaca mushaf kecilnya, mencoba memahami makna di balik setiap ayat. Ketika ia mendatangi Ahmad suatu pagi, ia berkata, "Aku ingin memeluk Islam." Ahmad menatapnya dengan mata berbinar. "Ini adalah awal yang indah. Lily, Allah telah membukakan hatimu, dan itu adalah anugerah terbesar." Di pengungsian, Aisyah terus menjadi cahaya bagi mereka yang kehilangan. Ia tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan fisik para korban, tetapi juga kebutuhan spiritual mereka. Suatu malam, ia mengadakan doa bersama di tenda utama. Suaranya lembut namun penuh kekuatan. Doa-doanya menyentuh hati semua yang mendengar, termasuk Jack, yang selama ini merasa jauh dari Tuhan. Setelah doa selesai, Jack mendekati Aisyah. "Aku ingin belajar lebih banyak tentang Tuhan. Aku ingin seperti kamu, yang menemukan kekuatan bahkan di saat-saat tergelap." Aisyah tersenyum. "Jack, Allah selalu dekat dengan hambanya yang mencarinya. Mulailah dengan membuka hatimu, dan Dia akan membimbingmu." Di sudut lain kota, kelompok-kelompok kecil warga mulai bermunculan, berbagi cerita tentang keajaiban langit yang mereka saksikan. Mereka berdiskusi tentang makna di baliknya, saling menyemangati untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Seorang pria tua yang dikenal sebagai ateis di lingkungannya kini menjadi pemandu doa bagi tetangganya. "Aku tidak pernah percaya sebelumnya," katanya dengan mata berkaca-kaca, "tetapi malam itu membuka mataku. Tuhan itu nyata, dan Dia mencintai kita." Kebangkitan spiritual ini tidak hanya terjadi di kalangan dewasa. Anak-anak yang sebelumnya kehilangan harapan kini mulai belajar kembali. Mia, gadis kecil yang kehilangan orang tuanya, kini tinggal di pengungsian bersama para relawan. Ia sering mendengar Aisyah bercerita tentang keindahan surga dan kasih sayang Allah. "Aku ingin bertemu dengan ayah dan ibu di surga," katanya suatu hari. Aisyah mengangguk sambil tersenyum. "Jika kamu menjadi anak yang baik dan selalu mengingat Allah, kamu pasti akan bertemu mereka lagi." Fenomena di langit itu telah mengubah wajah Los Angeles. Tidak hanya secara fisik tetapi juga spiritual.
Orang-orang yang sebelumnya saling terpisah oleh perbedaan kini bersatu dalam doa dan harapan. Mereka sadar bahwa hidup ini bukan hanya tentang dunia, tetapi juga tentang perjalanan menuju keabadian. Dalam kebersamaan, mereka menemukan makna baru, sebuah kekuatan yang lahir dari iman dan kasih sayang Allah. Los Angeles yang terluka kini perlahan bangkit, membawa harapan baru yang akan terus tumbuh, seperti matahari yang muncul setelah malam panjang. Dalam minggu-minggu setelah kejadian itu, kisah tentang lafaz Allah di langit menyebar ke seluruh dunia. Banyak yang terinspirasi untuk merenung dan memperdalam keyakinan mereka. Kebakaran yang menghancurkan Los Angeles meninggalkan pelajaran bahwa bahkan dalam tragedi, ada keajaiban yang membawa harapan dan mengingatkan manusia bahwa Tuhan selalu hadir, memberikan kesempatan untuk memulai kembali.